Dari pusaran ombak itu, perlahan muncul sosok wanita agung. Rambutnya hitam panjang berkilau bagai malam. Gaunnya hijau zamrud, berlapis kabut laut. Di kepalanya bertengger mahkota emas megah. Berkilauan diterpa cahaya bulan. Wajahnya rupawan, sekaligus menyimpan wibawa yang menakutkan. Pak Iwan gemetar. Lututnya lemas. Ia bersujud di pasir basah. Siapa? Siapa gerangan Paduka? Tanyanya dengan suara serak. Sebelum lanjut ke ceritanya, selamat datang di Cerita Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dapat memberikan cerita misteri yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa di pesisir pantai selatan Jawa Barat, rumah-rumah berdinding bilik berderet sederhana. Sebagian mulai lapuk dimakan usia. Angin laut membawa aroma asin yang tajam, bercampur dengan suara debur ombak yang tak pernah lelah. Di salah satu rumah kecil, tinggal pasangan parubaya Pak Iwan dan Bu Eti. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Setiap hari Pak Iwan berangkat melaut dengan perahu kecil peninggalan orang tuanya, hanya berbekal jaring tambal sulam. Hasil tangkapannya seringkali tak seberapa kadang, hanya cukup untuk membeli beras sekilo, lauk seadanya, dan kebutuhan dasar lain. Namun kali ini, kesedihan lebih berat daripada rasa lapar. Anak sematawayang mereka, Asep, berusia 12 tahun, terbaring lemah di atas tikar lusuh. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Sudah beberapa hari ia sakit, tapi mereka tidak mampu membawanya ke puskesmas karena tak ada biaya. Bu Eti duduk di samping anaknya, mengipasi tubuh Asep dengan sehelai kertas koran. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang sudah keriput dimakan waktu. Ya Allah, kuatkan anak hamba, kalau ada rezeki, biarlah hamba yang sakit, jangan dia, bisiknya lirih. Pak Iwan pulang dari laut dengan jala kosong. Wajahnya basah oleh keringat dan air laut, tapi yang paling berat adalah hatinya. Ia melihat anaknya semakin lemah, dan istrinya berusaha tegar. Iti, maafkan aku, laut hari ini tidak kasih apa-apa. Aku sudah minta bantuan sama tetangga, tapi mereka... Suara Pak Iwan tercekat. Bu Eti menatap suaminya dengan mata sembab. Mereka malah mencemooh kita. Wan, katanya, kita cuma bisa minta. Padahal kerja pun, hasilnya tak pernah cukup. Hati mereka sudah keras. Di luar rumah, terdengar suara beberapa tetangga yang lewat, berbisik-bisik dengan nada mengejek. Kasihan ya, tapi itu juga salah mereka. Hidup miskin, kok nekat punya anak. Betul, kalau nggak bisa rawat anak, kenapa dulu melahirkan? Bisikan itu bagai pisau menusuk hati Pak Iwan dan Bu Eti. Namun mereka hanya bisa menunduk. Malam semakin larut, suara ombak makin keras, seolah ikut menangis bersama keluarga kecil itu. Asep menggeliat pelan, memanggil lirih, "Mak, Pak, jangan tinggalin Asep." Pak Iwan menggenggam tangan anaknya erat. Hatinya bergemuruh. Dalam benaknya, ia bertekad melakukan apapun besok demi menyelamatkan anaknya meski harus mempertaruhkan nyawa di laut. Malam itu, langit hitam pekat tanpa bulan. Angin dari laut bertiup kencang, tanda badai sedang mendekat. Bu Eti memohon pada suaminya agar tidak turun ke laut. "Wan, jangan pergi. Ombak malam ini mengamuk. Aku takut kau tak kembali," ucap Bu Eti dengan suara bergetar. Pak Iwan menatap istrinya, lalu melirik anak mereka yang terbaring lemah. "Iti, kalau aku diam saja, Asep bisa pergi. Aku harus mencoba. Laut adalah satu-satunya harapan kita." Dengan hati berat, Bu Eti hanya bisa menangis, merelakan suaminya turun ke laut dengan perahu kecil. Perahu reot itu bergoyang keras diterpa ombak. Namun, tekad Pak Iwan lebih kuat dari rasa takutnya. Di tengah lautan gelap, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, demi anakku, tolong beri aku rezeki malam ini, walau cuma sedikit." Ombak bergulung tinggi, jaring Pak Iwan berkali-kali ditarik, namun hasilnya nihil. Hingga tiba-tiba, jaringnya terasa berat. Ia mengerahkan seluruh tenaga. Tubuhnya hampir terhempas ke laut. Dengan susah payah ia menariknya. Dan ternyata,
Jaring itu penuh dengan ikan besar lebih banyak dari biasanya. Air mata Pak Iwan hampir jatuh. Ia berbisik, "Terima kasih, Gusti Allah. Kau dengar doa orang hina ini." Namun belum sempat ia lega, langit mendadak menyala oleh kilat. Angin kencang membuat perahunya terombang-ambing. Gelombang besar menghempas, hampir menenggelamkannya. Di saat itu, ia seakan melihat bayangan samar sosok tua berjubah putih, berdiri di atas ombak, menatapnya dengan senyum lembut. "Jangan takut, Iwan. Perjuanganmu demi anakmu akan sampai. Tapi jangan lupakan pesan laut. Jangan serakah." Suara itu bergema, hilang bersama desau angin. Pak Iwan tertegun, namun tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia segera mengayuh perahu pulang dengan sisa tenaga, membawa hasil tangkapannya. Di rumah, Bu Eti yang terus menangis, langsung terperanjat melihat suaminya kembali dengan jaring penuh ikan. Ia segera menjual sebagian ikan itu pada pedagang yang masih berjaga di dermaga. Uang yang didapat cukup untuk membawa Asep ke puskesmas. Subuh menjelang, suara azan berkumandang. Saat itu, Asep yang semalaman demam, akhirnya bisa bernapas lebih lega setelah diberi obat. Pak Iwan dan Bu Eti bersujud syukur. Meski lelah, hati mereka penuh harapan. Namun, bisikan para tetangga masih terdengar. Dapat ikan banyak cuma kebetulan. Hidup miskin tetap saja susah." Pak Iwan hanya menunduk. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Tapi malam itu, ia yakin satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berserah diri. Esok harinya, setelah Asep agak membaik, kegelisahan Pak Iwan belum juga reda. Malam itu, dengan langkah berat, ia kembali menuju pantai. Kali ini, ia tidak membawa jaring, tidak membawa perahu, hanya dirinya sendiri. Membawa doa dan harapan. Suasana malam di pesisir begitu hening. Hanya debur ombak yang berkejaran. Bercampur aroma asin laut, bulan sabit menggantung samar di langit. Sinarnya menyapu wajah letih Pak Iwan. Ia berdiri di tepian pantai, menatap luasnya samudera selatan. Ia menengadahkan tangan, suaranya lirih, tapi penuh harap. "Penjaga laut, siapapun engkau, aku mohon, sembuhkanlah anakku. Jangan biarkan dia merasakan sakit yang panjang. Dan bila berkenan, beri kemakmuran pada hidup kami yang hina ini. Aku rela memberikan apa saja, asal anakku bisa terselamatkan." Angin malam tiba-tiba berubah dingin, jauh lebih menusuk dari biasanya. Ombak yang semula tenang bergulung tinggi, namun tidak menghempas. Air laut justru membentuk lingkaran berkilauan. Seakan membuka jalan, dari pusaran ombak itu, perlahan muncul sosok wanita agung. Rambutnya hitam panjang berkilau bagai malam, gaunnya hijau zamrud, berlapis kabut laut. Di kepalanya bertengger mahkota emas megah, berkilauan diterpa cahaya bulan. Wajahnya rupawan, sekaligus menyimpan wibawa yang menakutkan. Pak Iwan gemetar, lututnya lemas. Ia bersujud di pasir basah. "Siapa? Siapa gerangan Paduka?" tanyanya dengan suara serak. Wanita itu tersenyum tipis. Suaranya lembut, namun bergema seperti ombak yang menghantam karang. "Aku adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Doamu sampai padaku, Iwan. Aku mendengar jeritan hatimu." Pak Iwan menangis, tak berani mengangkat wajah. "Ratu, ampunilah hamba yang hina ini. Aku hanya seorang nelayan miskin. Aku tak punya apa-apa selain doa. Tolonglah anakku, sembuhkan dia." Ratu Kidul melangkah mendekat. Jejak kakinya meninggalkan jejak cahaya di pasir. "Kesetiaanmu pada keluarga dan ketulusanmu dalam doa membuatku berkenan hadir. Anakmu akan sembuh. Tapi ingatlah, semua anugerah ada harganya." Pak Iwan menelan ludah, hatinya berdebar. "Harga? Apa yang harus hamba lakukan, Ratu?" Ratu Kidul menatapnya dalam, mata hijaunya berkilat bagai zamrud. "Bukan nyawamu yang kuinginkan, hanya satu. Jangan pernah melupakan laut. Rawatlah laut. Jangan serakah. Dan ajarkan anakmu untuk selalu menghormati alam. Jika kau melanggarnya, berkah yang kuberikan akan berubah menjadi kutukan." Pak Iwan segera mengangguk. Suaranya bergetar. "Akan hamba patuhi, Ratu. Aku bersumpah di hadapan ombak dan langit ini." Senyum Ratu Kidul melembut. Ia mengangkat tangan,
dan seberkas cahaya hijau melesat menuju rumah Pak Iwan, menembus atap bilik yang sederhana. Saat itu juga, Bu Eti yang sedang menunggui. Asep terperanjat melihat tubuh anaknya perlahan menurun panasnya. Napasnya lebih teratur, wajahnya kembali segar. Sementara di pantai, Ratu Kidul perlahan lenyap ke dalam pusaran ombak, hanya meninggalkan aroma harum bunga laut yang tertinggal di udara. Pak Iwan terduduk. Air matanya bercampur dengan pasir pantai. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tidak lagi sama setelah malam itu. Pagi itu, Bu Eti terkejut, bukan main. Saat matahari baru naik di ufuk timur, ia melihat Asep duduk di depan rumah. Tersenyum lemah, namun wajahnya segar. "Mak, Asep sudah nggak pusing lagi." Badan Asep ringan sekarang, ucapnya dengan mata berbinar. Bu Eti langsung memeluk anaknya erat. Air matanya tumpah. "Alhamdulillah. Gusti Allah, Engkau sudah kabulkan doa hamba." Tak lama, Pak Iwan pulang dari pantai. Melihat anaknya sehat, ia hampir tak percaya. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah berkah dari pertemuannya semalam dengan Ratu Kidul. Sejak hari itu, hidup mereka perlahan berubah. Setiap kali Pak Iwan melaut, jaringnya selalu penuh. Ikan-ikan besar seolah mendekat sendiri pada perahunya. Hasil tangkapan yang melimpah membuat ia bisa menjual ke kota, dan uangnya cukup untuk memperbaiki rumah, membeli pakaian baru untuk Asep, bahkan menyimpan sedikit tabungan. Tetapi perubahan itu tidak luput dari perhatian tetangga. Dulu miskin, sekarang kok tiba-tiba kaya mendadak. Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Pasti ada perjanjian dengan makhluk gaib laut. Bisikan iri itu semakin menjadi. Ada pula yang terang-terangan mencemooh. "Pak Iwan, kalau rezekinya sudah banyak, jangan lupa sama tetangga ya. Jangan pelit." Padahal, Pak Iwan selalu berbagi. Ia sering memberi ikan segar untuk warga desa, bahkan membantu orang yang kesulitan. Namun tetap saja, rasa iri tak bisa dibendung. Suatu malam, ketika Pak Iwan kembali dari laut, dengan hasil tangkapan melimpah, seorang tetangga bernama Karta mendekat. Wajahnya penuh curiga. "Iwan, jujur saja, dari mana kau dapat rezeki sebesar ini? Jangan-jangan kau minta bantuan makhluk laut, ya?" Pak Iwan terdiam. Ia ingat pesan Ratu Kidul. Jangan serakah, jangan sombong, jangan membuka rahasia. Dengan tenang, ia menjawab, "Aku hanya berusaha dan berdoa." "Karta, kalau rezeki datang, itu sudah kehendak Gusti Allah." Namun, Karta tidak puas. Ia mulai menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa keluarga Pak Iwan melakukan perjanjian gelap dengan laut. Di tengah gosip yang semakin liar, laut pun mulai menunjukkan tanda-tanda murka. Ombak menjadi lebih tinggi dari biasanya. Langit di selatan sering memerah di malam hari. Pak Iwan teringat kembali pada pesan Ratu Kidul. Ia merasa ini adalah peringatan. Malam itu ia duduk di tepi pantai seorang diri, menatap gulungan ombak. "Ratu, hamba tidak serakah, hamba tidak lupa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menuduh kami? Apa ini juga ujian dari Paduka?" Di kejauhan, angin membawa bisikan samar, seolah dari lautan. "Jangan goyah, Iwan. Rezeki ini milikmu. Tapi ingat, janji harus dijaga. Bila kau tergoda oleh keserakahan atau kebencian, berkah akan berubah menjadi kutukan." Pak Iwan menggenggam pasir erat-erat. Ia tahu, kehidupan yang makmur bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Seiring berjalannya waktu, rezeki keluarga Pak Iwan semakin deras. Rumah mereka kini sudah diperbaiki. Perahu yang dulu reot kini lebih kokoh. Bahkan, Asep bisa kembali sekolah dengan pakaian baru. Namun, kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua orang. Karta, tetangga yang iri hati, semakin membenci keluarga Pak Iwan. Fitnahnya makin menjadi. "Lihat saja, rezeki Iwan itu bukan dari Allah, tapi dari penguasa laut. Aku akan buktikan pada kalian semua," teriaknya suatu malam di balai desa. Beberapa warga mulai percaya, sebagian lain diam. Tapi dalam hati, benih curiga terhadap Pak Iwan semakin tumbuh. Suatu malam buta, Karta nekat pergi ke pantai seorang diri. Ombak bergemuruh keras, angin menusuk tulang, namun ia tidak gentar. Ia berdiri di tepi pantai,
menirukan doa yang ia kira dilakukan Pak Iwan. Hai penguasa laut, kalau benar engkau yang memberi rezeki pada Iwan, berikan juga pada aku. Aku tak mau kalah. Aku ingin lebih kaya darinya. Suara Karta menggema di atas debur ombak. Tiba-tiba, laut terbelah dengan pusaran besar. Dari dalamnya muncul suara bergema, dingin dan tajam. Manusia, tamak, kau datang bukan dengan hati tulus, tapi dengan keserakahan. Apa kau siap menerima akibatnya? Namun, Karta malah tertawa, dadanya dipenuhi nafsu. Aku tidak peduli, berikan saja harta dan kekayaan itu padaku. Detik berikutnya, ombak raksasa menggulung, menyambar Karta. Ia berteriak sekuat tenaga, namun tubuhnya terseret ke dalam pusaran gelap. Malam itu, ia tak pernah kembali. Keesokan paginya, kabar hilangnya Karta menggemparkan desa. Orang-orang berbisik takut. Ada yang bilang ia tenggelam, ada yang mengatakan ia dihukum laut. Sementara itu, Pak Iwan hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan semata musibah, melainkan peringatan keras dari Ratu Kidul. Malam harinya, Pak Iwan kembali ke pantai. Ombak terasa berbeda, tenang, namun syarat wibawa. Dari jauh, sosok Ratu Kidul muncul samar, bagai bayangan yang menyatu dengan kabut laut. Iwan, suara lembut namun penuh kuasa terdengar. Jangan takut dengan fitnah manusia. Selama kau jaga janji, laut akan tetap melindungimu. Tapi ingat, satu langkah salah saja, berkah bisa berubah jadi malapetaka. Pak Iwan bersujud di pasir, air matanya jatuh. Hamba akan menjaga janji itu, Ratu. Demi anak, demi istri, dan demi laut yang jadi sumber hidup kami. Di kejauhan, suara ombak menggema seperti doa. Malam itu, hati Pak Iwan mantap. Ia tahu jalan hidupnya tak akan mudah, tapi ia sudah dipilih untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan laut. Sejak peristiwa hilangnya Karta, desa pesisir itu diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani ke laut malam-malam. Namun justru dari rasa takut itu, lahir sesuatu yang lebih berbahaya. Keserakahan yang tersembunyi. Beberapa tetangga mulai berbisik. Kalau benar Iwan mendapat berkah dari penguasa laut, kenapa hanya dia yang diberi? Kenapa kita tidak ikut saja? Bukankah laut milik bersama? Kalau perlu, paksa saja dia memberitahu caranya. Desa yang dulu tenang, mulai terpecah. Sebagian iri, sebagian takut. Pak Iwan merasakan hawa tidak enak. Malam-malam ia sering mendengar suara ombak memanggil namanya, seolah mengingatkan bahwa janji harus tetap dijaga. Ia menjaga hati, tetap rendah diri, tetap berbagi hasil tangkapannya. Namun, fitnah dan hasutan sudah telanjur meracuni desa. Suatu malam, sekelompok warga yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Warno mendatangi rumah Pak Iwan. Wajah mereka keras, membawa obor. Iwan, cukup sudah kau menyimpan rahasia ini sendiri. Katakan pada kami cara mendapatkan berkah laut itu, bentak Warno. Bu Eti gemetar memeluk Asep yang ketakutan. Pak Iwan mencoba tenang, meski dadanya berdebar. Saudara-saudaraku, aku tak punya rahasia. Aku hanya bekerja, berdoa, dan bersyukur. Semua rezeki dari Allah, bukan dariku. Namun, warga tak percaya. Mereka menuduhnya menyembunyikan ilmu hitam. Warno mendorong pintu rumah, hampir saja menyeret Pak Iwan keluar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ombak di laut bergemuruh. Meski malam itu tenang, api obor warga mendadak padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Dari arah pantai, terdengar suara menggelegar. Manusia, manusia, tamak, kalian melanggar batas. Warga terperanjat. Dari kejauhan, tampak pusaran ombak raksasa menjulang tinggi, dan samar-samar sosok wanita bergaun hijau zamrud muncul di puncak gelombang. Cahaya mahkota emasnya memancar, membuat malam bagai siang. Warga desa ketakutan, berlarian meninggalkan rumah Pak Iwan. Hanya Warno yang masih terpaku. Wajahnya pucat. Apa itu? Suaranya bergetar. Pak Iwan segera bersujud di tanah. Tubuhnya gemetar, namun hatinya pasrah. Ratu, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu. Hanya tertipu rasa iri. Sosok Ratu Kidul menatap tajam. Suaranya bergaung dalam malam.
Iwan, engkau sudah menjaga janji. Tapi desa ini hatinya penuh iri dan tamak. Aku beri mereka peringatan terakhir. Jika keserakahan ini tidak berhenti, maka laut akan mengambil kembali apa yang pernah diberi. Setelah itu, sosok Ratu Kidul perlahan lenyap bersama gulungan ombak. Malam kembali sunyi, hanya tersisa rasa takut yang membekas di hati seluruh warga. Sejak malam itu, desa pesisir itu tidak lagi sama. Orang-orang mulai menaruh hormat sekaligus takut pada Pak Iwan dan keluarganya. Namun di balik ketenangan semu itu, bayangan kutukan masih mengintai menunggu. Keserakahan manusia yang bisa muncul kapan saja. Sejak malam ketika pusaran laut memperlihatkan wibawanya, warga desa berubah sikap. Jika dulu mereka memandang rendah, kini setiap orang menundukkan kepala ketika berpapasan dengan Pak Iwan. Rumahnya yang dulu reot, kini kokoh berdiri. Namun, kesederhanaan dan sikap rendah hati tetap melekat pada dirinya. Pak Iwan tidak pernah melupakan pesan Ratu Kidul. Jangan serakah, jangan lupa berbagi. Maka setiap kali ia pulang melaut, ia selalu menyisihkan sebagian hasil tangkapannya untuk para tetangga yang kekurangan. Suatu siang, datanglah seorang lelaki paruh baya ke rumahnya. Lelaki itu dulunya termasuk yang paling sering mencemooh, bahkan menghinanya ketika Asep sakit. Kini wajahnya kuyu, pakaiannya lusuh, membawa anak kecil yang tampak kelaparan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Iwan, dulu aku memang salah. Aku menghina kau dan keluargamu. Tapi sekarang, anakku sakit. Perutnya kosong. Aku mohon, tolonglah kami." Bu Eti yang mendengar itu, terdiam. Dalam hatinya, masih ada luka lama teringat. Bagaimana dulu orang ini, dengan mudah, mengolok mereka. Namun sebelum ia bicara, Pak Iwan sudah melangkah maju, menepuk bahu lelaki itu. "Jangan bicara masa lalu. Yang penting sekarang, kita harus saling menolong." Pak Iwan lalu masuk, mengambil beras dari lumbungnya, beberapa ekor ikan segar, dan sedikit uang simpanan. Ia serahkan semua itu dengan senyum ikhlas. "Bawalah ini. Semoga anakmu cepat sembuh." Lelaki itu menunduk, menangis haru. "Terima kasih Iwan. Iwan, aku takkan lupa kebaikanmu." Kabar kebaikan Pak Iwan tersebar ke seluruh desa. Kini, bukan hanya warga biasa, bahkan kepala desa pun datang berkunjung. "Iwan," ucapnya dengan penuh hormat, "engkau telah memberi contoh bagi warga. Engkau bukan hanya nelayan. Engkau penopang desa ini. Aku, sebagai kepala desa, menaruh hormat setinggi-tingginya padamu." Pak Iwan menunduk, wajahnya tetap teduh. "Pak Lurah, janganlah begitu. Saya hanya nelayan kecil. Rezeki ini titipan dari Gusti Allah. Kalau saya serakah, semua ini bisa hilang dalam sekejap." Kepala desa mengangguk. Dalam hati kagum pada kerendahan hati Pak Iwan. Namun, diam-diam, tidak semua warga merasa lega. Ada segelintir orang yang masih menyimpan iri. Mereka tidak suka melihat Pak Iwan begitu dihormati. Bahkan, kepala desa pun menyanjungnya. Benih kecemburuan baru pun tumbuh di balik senyum manis sebagian orang. Dan entah disadari atau tidak, di kejauhan, laut kembali bergejolak kecil, seolah ikut merasakan kegelisahan hati manusia. Tahun berlalu, desa pesisir itu kini lebih sejahtera. Sebagian karena ketekunan warga, sebagian karena berkah yang dirasakan dari laut sejak Pak Iwan menjaga janji. Asep yang dulu sakit sakatan, kini tumbuh menjadi remaja 16 tahun. Tubuhnya tinggi, matanya teduh, dan pikirannya cerdas. Ia sering membantu ayahnya melaut, dan anehnya, setiap kali Asep ikut, ikan-ikan seolah lebih mudah didapat. Namun, semakin ia dewasa, semakin sering ia mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat duduk di tepi pantai sendirian, desau angin dan debur ombak seperti berbisik ke telinganya. "Asep, laut memanggilmu." Pada awalnya, ia mengira itu hanya hayalan, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, terutama saat bulan purnama. Suatu malam, Asep bermimpi. Ia berjalan di atas pasir putih. Laut terbuka bagai istana kristal. Dari dalam, muncul sosok wanita bergaun hijau zamrud dengan mahkota emas yang
berkilauan, Ratu Kidul. Asep, ucapnya lembut, kau adalah titipan. Sakitmu dulu hanyalah ujian agar ayahmu belajar keteguhan. Kini waktunya kau menyiapkan diri. Kelak, kau akan jadi penjaga laut, sekaligus pelindung desa ini. Asep terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menceritakan mimpinya, bahkan kepada Pak Iwan sekalipun. Namun sejak malam itu, ia merasa laut semakin dekat dengan dirinya. Pak Iwan pun mulai menyadari perubahan pada putranya. Saat melaut, Asep bisa tahu arah ikan tanpa perlu melihat tanda-tanda di air. Saat badai, entah bagaimana, Asep bisa menebak kapan ombak reda. Suatu sore, ketika Asep duduk di tepi pantai, Bu Eti datang menghampirinya. Asep, kau kenapa sering melamun di sini? Seperti ada yang kau dengar. Asep menatap ombak, lalu menoleh perlahan ke arah ibunya. Mak, apa laut bisa bicara dengan manusia? Pertanyaan itu membuat Bu Eti terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya resah, seolah firasat bahwa anaknya mulai dipanggil oleh takdir besar yang bahkan ia sendiri tak mampu menghalangi. Dan benar saja, malam berikutnya, Ratu Kidul kembali muncul dalam mimpi Asep. Kali ini ia berkata, waktumu akan datang, Asep. Tapi ingat, kemakmuran selalu dibarengi kutukan. Jika manusia lupa pada janji, kau akan jadi penentu penyelamat atau penghancur. Malam itu angin bertiup dingin. Asep duduk di depan rumah, menatap laut yang berkilau diterpa bulan purnama. Sejak mimpi terakhirnya, hatinya resah, seolah menyimpan beban besar yang tak bisa ia tanggung sendirian. Akhirnya ia memberanikan diri berbicara kepada ayahnya. Pak, suara Asep lirih. Aku sering mimpi tentang wanita bergaun hijau, pakai mahkota. Dia bilang, aku dipanggil laut. Katanya, aku akan jadi penjaga desa ini. Pak Iwan terperanjat, wajahnya memucat. Ia tahu siapa yang dimaksud anaknya. Dengan tangan bergetar, ia menggenggam bahu Asep. Asep, dengar baik-baik. Itu bukan mimpi biasa. Itu pertanda kau sudah dipilih, nak. Tapi ini bukan kebanggaan. Ini tanggung jawab berat. Jika kau salah jalan, laut bisa murka. Bu Eti yang mendengarnya menitikan air mata. Ya Allah, kenapa anak kita? Kenapa bukan orang lain? Bukankah dulu sakitnya sudah cukup ujian? Pak Iwan menunduk dalam-dalam. Ia tahu, jalan yang akan dilalui putranya penuh bahaya. Namun, rahasia itu tak bertahan lama. Suatu sore, Asep tanpa sadar menyebutkan sesuatu yang mengejutkan di hadapan teman-temannya di pantai. Aku tahu nanti malam ombak akan reda. Ikan akan banyak masuk ke teluk. Ayahku bisa melaut dengan tenang. Anak-anak lain terkesiap. Salah satunya berlari pulang, menceritakan pada orang tua mereka. Kabar itu cepat menyebar. Asep punya kekuatan gaib dari laut. Desa pun kembali gaduh. Ada yang mengagumi, tapi lebih banyak yang curiga. Kalau anak itu betel-betel pewaris laut, bukankah itu berbahaya? Kalau dia marah, bisa-bisa laut menenggelamkan kita semua. Kita harus hati-hati. Jangan-jangan keluarga Iwan memang sudah jadi bagian dari makhluk laut. Kepala desa mencoba menenangkan warganya. Namun, api iri dan takut sulit dipadamkan. Malamnya, beberapa warga mendatangi rumah Pak Iwan, menuntut penjelasan. Iwan, katakan yang sebenarnya. Apa anakmu memang sudah jadi pengikut laut? Kalau benar, lebih baik kalian pergi dari desa ini. Kami tak mau kena kutukan. Bu Eti menangis, memeluk Asep erat-erat. Pak Iwan berdiri tegak, meski hatinya terguncang. Saudara-saudaraku, dengarlah, anak ini tak pernah minta semua itu. Dia hanyalah dipilih oleh takdir. Jangan salahkan dia. Jangan usir kami. Laut bukan musuh, tapi sahabat jika kita hormati. Namun, kata-katanya justru memicu bisik-bisik semakin keras. Ada yang percaya, ada pula yang makin membenci. Di tengah ketegangan itu, angin laut bertiup kencang, membawa aroma harum bunga, ombak bergulung tinggi, dan samar-samar terlihat cahaya hijau di ufuk selatan, seolah Ratu Kidul sedang mengawasi, menanti bagaimana manusia menjaga atau mengkhianati janji. Keesokan harinya,
Desa pesisir itu tak lagi tenang. Warga terbelah dua. Sebagian yang pernah merasakan bantuan Pak Iwan berdiri membela. Kalau bukan karena Iwan, kita mungkin masih hidup susah. Dia selalu berbagi hasil lautnya. Janganlah kita balas dengan kebencian. Namun pihak lain yang dipenuhi iri dan takut berteriak lantang. Justru itu buktinya. Mereka pakai bantuan makhluk gaib. Hasil itu bukan rezeki halal, tapi pesugihan dari laut. Kalau dibiarkan, desa kita bisa binasa. Suasana memanas. Dua kubu hampir bentrok di balai desa. Kepala desa mencoba menengahi. Wajahnya penuh peluh. Tenang, semua. Jangan bertindak gegabah. Ini menyangkut kehormatan desa kita. Sementara itu, Asep hanya bisa menunduk. Hatinya teriris. Ia tak pernah minta dipilih. Namun kini dirinya jadi sumber perpecahan. Bu Eti menggenggam tangannya, menahan tangis. Malam tiba. Ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya. Angin selatan membawa hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, cahaya hijau berpendar di tengah laut. Ombak terbelah. Dan dari sana muncullah sosok wanita agung, bergaun hijau zamrud, bermahkota emas, dengan aura cahaya berkilau. Warga yang melihat serentak berteriak, Itu Ratu Laut Selatan. Ya Allah, benar adanya. Ratu Kidul melangkah di atas permukaan laut, mendekat ke arah pantai, suaranya bergema, tenang, namun berwibawa, menusuk jantung setiap orang yang mendengar. Wahai manusia pesisir, dengarlah, anak bernama Asep telah kupilih, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan laut dan darat. Jangan kalian sakiti dia, sebab jika kalian mengusirnya, kutukan bukan hanya menimpa keluarga ini, melainkan seluruh desa. Warga gemetar. Sebagian langsung bersujud, sebagian lain menangis menyesali kata-kata mereka. Ratu Kidul menatap tajam ke arah kepala desa. Kau, pemimpin desa, lindungilah keluarga ini. Jika mereka dizalimi, maka engkau yang pertama menerima murka laut. Setelah berkata demikian, sosok sang ratu perlahan menghilang bersama deburan ombak, meninggalkan keheningan mencekam. Malam itu, semua warga pulang dengan wajah pucat. Tak ada lagi yang berani mencemooh keluarga Pak Iwan. Tapi, bisik-bisik ketakutan tetap ada, seolah mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya, wajah desa pesisir itu berubah. Jika dulu rumah Pak Iwan hanyalah gubuk sederhana yang sering dilewati orang tanpa peduli, kini halaman rumah itu selalu ramai didatangi warga, bukan untuk mencemooh, melainkan untuk memohon pertolongan. Ada yang membawa anaknya yang demam, ada pula yang datang dengan tubuh penuh luka karena kecelakaan di laut. Dan entah bagaimana, ketika Asep menyentuh mereka dengan doa lirih dan air laut yang ia ambil dengan tangan kecilnya, sakit itu berangsur reda. Masya Allah. Sembuh, Bu, seru seorang ibu yang anaknya demamnya turun setelah disentuh Asep. Tangis bahagia sering terdengar, menggantikan cemooh masa lalu. Pak Iwan dan Bu Eti selalu mengingatkan, janganlah kalian berterima kasih pada kami. Semua kesembuhan ini hanya titipan dari Allah lewat laut yang diberkahi. Ingat, jangan sekalipun bersombong. Kini, orang-orang yang dulu menghina justru paling sering datang meminta bantuan. Dan yang mengejutkan, Pak Iwan tak pernah menyimpan dendam. Ia tetap menolong dengan tulus. Bahkan sering memberikan ikan hasil tangkapannya tanpa imbalan. Kepala desa pun berkata di balai desa, keluarga Iwan adalah anugerah bagi desa ini. Mereka yang menjaga keseimbangan kita dengan laut. Mulai hari ini, rumah Iwan kita jadikan tempat musyawarah. Jika ada masalah besar, siapapun yang punya kesusahan, datanglah kepada mereka. Sejak itu, hidup keluarga Pak Iwan berubah. Dari keluarga miskin yang dulu dipandang sebelah mata, kini mereka dihormati, dijadikan tempat bertanya, tempat berharap, bahkan tempat berobat. Malam-malam di rumah Pak Iwan kini terasa hangat. Asep duduk di pangkuan ibunya, tersenyum damai. Pak Iwan menatap laut yang berkilau, hatinya penuh syukur. Dulu laut hanya kuberi peluh dan air mata. Kini laut memberi kehidupan baru bagi kita. Ketentraman akhirnya singgah di rumah kecil mereka. Namun jauh di ufuk selatan, samar-samar cahaya hijau masih tampak.
seolah Ratu Kidul terus mengawasi, memastikan manusia tetap rendah hati, agar berkah laut tak berubah menjadi murka. Hari-hari terus berjalan di desa pesisir itu. Ombak masih berdebur, angin masih berhembus, dan kehidupan sederhana nelayan tak pernah bener-bener berubah. Namun, satu hal yang berbeda. Tak ada lagi kebencian atau cemooh di antara warga. Rumah Pak Iwan kini jadi tempat orang mencari harapan. Asep tumbuh dengan hati yang lembut, bukan hanya sebagai anak nelayan, tapi juga sebagai titisan penjaga keseimbangan yang dipilih laut. Bu Eti bahagia melihat senyum putranya kembali, dan Pak Iwan tak pernah berhenti bersyukur atas setiap rezeki yang datang. Mereka tidak kaya raya, namun hati mereka lapang. Mereka tidak punya istana, namun rumah mereka selalu dipenuhi kehangatan. Karena sejatinya, kebahagiaan bukanlah seberapa banyak harta, melainkan seberapa tulus hati kita berbagi. Warga desa akhirnya sadar bahwa setiap cobaan membawa pelajaran dan setiap luka bisa berbuah berkah jika dijalani dengan sabar. Dan di suatu malam yang hening, Pak Iwan kembali berdiri di tepi laut. Ia berbisik lirih pada ombak. "Terima kasih, laut, terima kasih, karena telah mengajari kami arti hidup, arti sabar, dan arti syukur." Ombak menjawab dengan deburan lembut, seakan mengamini. Sejak hari itu, nama keluarga Pak Iwan dikenang turun-temurun, bukan karena kekuatan gaib semata, melainkan karena ketulusan, keberanian, dan kesetiaan mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.